Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Pada yang terhormat Bapak Dr. Jufri Ismi, spesialis urologi dan konsultan. Pada yang terhormat para pengurus Inspirasi Muslimah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di hari Ahad ini kita bisa melaksanakan kajian sehat mengenai materi mengenal nyeri pinggang dari aspek ginjal dan saluran kemih oleh dokter kita, Dr. Jufriyati Ismi, spesialis urologi dan konsultan andrologi urologi. Di sini kita akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Denny Maulana, yang ketiga pemaparan materi mengenal nyeri pinggang dan dari aspek ginjal dan saluran kemih oleh Dr. Jufri Yati Ismi, spesialis urologi. Kemudian acara selanjutnya adalah tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup atau doa. Marilah acara pada siang hari ini kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Semoga acara kita dari awal hingga akhir nanti berjalan dengan lancar dan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Denny Maulana. Pada beliau kami persilahkan. Dan sari tilawahnya Dede Eza hadir, beliau hadir, alhamdulillah. Nanti sari tilawahnya oleh Adi Eza dari santri Bahasa Arab Kids 2. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka, dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Agar Dia masukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Deni Maulana SPD dan Adik Eza. Semoga kita mendapat keberkahan dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan tadi. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi, tapi sebelumnya saya bacakan dulu biodata dari pemateri kita. Nama Dr. Jufriyadi Ismi, SPUK. Nama panggilan Jufri, tempat tanggal lahir Banda Aceh 29 Oktober 1976, status menikah, aktivitas staf FK USK, pekerjaan dokter, pendidikan dokter S3, alamat Banda Aceh, moto hidup think big, start small, big X now. Alhamdulillah. Itu tadi biodata dari pemateri kita. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi mengenai nyeri pinggang dari aspek ginjal dan saluran kemih oleh Dr. Jufriyadi Ismi, spesialis urologi dan konsultan andrologi urologi. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Wiji Santoso selaku moderator pada kajian pada hari ini, dan tentunya terima kasih juga kepada tim Inspirasi Muslim-Muslimah ya ini Pak Ustadz ya, yang sudah mengundang saya untuk kita sharing sebenarnya. Ini bukan kuliah ya Ustadz, ini sharing kita. Jadi begitu saya diminta untuk memberikan materi, maka saya berpikir saya akan bicara tentang salah satu topik yang memang barangkali sering dialami oleh para muslimah yang ada mendengarkan ini sharing kita, ilmu kita pada pagi hari ini, sehingga nanti kita semua nanti bisa membedakan apakah nyeri pinggang itu karena tractus urinarius itu maksudnya adalah dari saluran kemihnya, apakah nanti dari otot ataukah yang lain. Oleh karena itu nanti penting sekali bagi para pendengar sekalian nanti bisa mengenal tentang nyeri pinggang ini, sehingga banyak sekali pasien-pasien kami yang datang ke spesialis urologi itu kebanyakan udah telat. Jadi dipikir nyeri pinggangnya itu ini biasa-biasa saja, tetapi padahal akhirnya datang sudah dengan gagal ginjal seperti itu. Oleh karena itu alangkah baiknya nanti kita sharing tentang mengenal tentang nyeri pinggang, terutama khususnya nanti saya akan berbicara tentang aspek dari saya di bidang saya adalah ilmu urologi. Jadi ilmu urologi itu sebenarnya Pak Ustadz adalah ilmu yang mempelajari tentang saluran kemih dan untuk kesuburan pria.
bidang itu. Jadi saya berasal dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh dan saya sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin di Banda Aceh. Baik, kita akan mulai tentang apa itu mengenal tentang nyeri pinggang itu sendiri. Jadi nyeri pinggang kalau di bahasa medis kami itu low back pain atau nyeri kenapa dia di back pain seperti di gambar ini. Jadi memang dia seolah-olah dari belakang bagian pinggangnya dia seperti itu. Jadi memang sering sekali barangkali para muslim dan muslimah yang mendengarkan ini akan sering sekali akan mengeluhkan tentang nyeri pinggang yang barangkali seperti di gambar ini, sakit di pinggang bagian belakang seperti itu. Nah, jadi biasanya kalau misalnya nyeri pinggang itu ada yang tipenya tuh hilang timbul, kadang-kadang nyeri terus hilang sendiri. Kemudian ada yang juga nyerinya itu terus menerus, terus ya nyeri terus dia tidak berkurang. Atau baik itu bisa saja di salah satu sisi, artinya di sisi pinggang kanan atau pinggang kiri, ataupun bahkan kadang-kadang keduanya. Artinya bisa saja nanti nyeri pinggangnya itu dirasakan di dua-dua sisi. Kalau di gambar ini kan sisi sebelah kiri nih, jadi nanti itu bisa saja dirasakan oleh dua-dua sisi kanan dan kiri. Baik. Nah, penyebab nyeri pinggang sendiri itu secara umum ada 3. Jadi ya baik itu disebabkan oleh adanya gangguan di saluran kemih, yang kedua adalah adanya gangguan di saraf dan otot atau kita menyebutnya neuromuskular. Jadi muskular itu neuro itu adalah saraf dan muskular itu adalah otot. Dan juga yang ketiga nyeri pinggang itu bisa juga disebabkan karena adanya gangguan pada tulang. Nah, kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana mengenal nyeri pinggang yang disebabkan oleh karena gangguan di saluran kemih. Tadi seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa nyeri pinggang itu tadi ada 3 ya tadi ini, saluran kemih, saraf dan otot serta tulang. Jadi kita kali ini bidangnya saya adalah saluran kemih karena nanti saraf dan otot nanti kalau misalnya muslimah tahu bahwa itu nanti ke spesialis saraf atau ke spesialis ortopedi. Kalau yang tulang, gangguan tulang itu khusus nanti ke spesialis bedah tulang atau ortopedi. Nah, baik, kita akan berbicara tentang penyebab nyeri pinggang yang berasal dari saluran kemih. Nah, bila ada gangguan di saluran kemih, maka gangguan itu pasti disebabkan oleh karena ada sesuatu di ginjal. Sesuatu itu apa? Bisa saja dia infeksi di ginjalnya, bisa saja dia ada batu di ginjalnya. Kedua penyakit ini itu dua-duanya itu akan menyebabkan nyeri pinggang. Nah, seperti itu. Nah, nyeri pinggang yang seperti yang digambar itu, kalau misalnya muslimah itu melihat itu di tangan kanan, itu lebih ke arah, dia akan utamanya di sisi kanan itu, dia akan nyeri dia. Jadi bukan di sisi tangan kiri gambar ini, di belakang. Di belakang itu lebih ke arah otot dan saraf. Gitu ya. Nah, bedanya nanti kalau dia infeksi, itu biasanya akan sering demam. Nah, sedangkan di batu ginjal, itu dia bisa saja bisa demam, bisa tidak. Baik. Nah, kemudian kalau misalnya kita mengenal bagaimana nyeri pinggang yang disebabkan oleh gangguan di tulang, ini secara umum saya sampaikan bahwa dari arah nyerinya dia lebih ke arah di daerah tulang belakang. Ya, jadi pasien itu biasanya akan menunjukkan arah nyerinya itu lebih ke arah nyeri di daerah tulang belakangnya dan di samping kiri kanannya. Seperti itu. Biasanya bisa macam-macam penyebabnya. Bisa karena ada radang pada sendi tulang belakangnya, bisa ada misalnya muslimah itu mengetahui ada saraf yang kejepit misalnya ada pengikisan tulang karena dia pernah ada trauma atau pernah ada benturan dulu sehingga akan menyebabkan bantalan tulang belakangnya menjadi menua sehingga menipis dan juga bisa saja disebabkan karena ada penyempitan. Baik. Nah, bagaimana kalau misalnya gangguan yang disebabkan oleh saraf? Nah, kalau yang nyeri pinggang saraf itu nyeri pinggangnya biasanya nyerinya lebih tumpul, lebih tidak seperti kayak orang yang ditusuk pisau gitu. Jadi dia lebih tumpul dia. Biasanya dia cuma mengeluhkan nyeri pinggang kayak pegel-pegel kaku-kaku gitu ya misalnya gitu ya seperti kayak ditusuk-tusuk tapi bukan ditusuk tajam gitu tapi kayak rasanya kayak ditusuk-tusuk jarum gitu. Nah, itu biasanya akan dirasakan oleh karena gangguan saraf. Dan biasanya khas yang kedua adalah nyeri karena saraf itu dia biasanya ada penjalaran.
Ada penjelaran nyeri, misalnya dia mengeluh, dok biasanya itu nyari sakitnya di pinggang, kemudian kok sampai ke arah bokong belakang, sampai kok menjalar ke arah kaki. Nah itu khasnya itu saraf banget gitu. Kalau misalnya nyeri pinggangnya itu disebabkan oleh karena saraf. Dan yang kemudian yang kedua, biasanya itu pasien akan ada nyerinya bertambah itu apabila pasien itu bergerak. Misalnya pasien itu tadinya tiduran, terus begitu dia duduk itu akan bertambah nyerinya. Atau pasien yang tadinya duduk, waktu dia mau berdiri tegak itu akan bertambah nyeri dia. Nah, itu biasanya khas sekali. Gangguan-gangguan itu disebabkan oleh karena nyeri akibat saraf. Nah, seperti itu. Dan biasanya seringnya tuh biasanya kalau malam itu nyerinya bertambah karena faktor dingin, ya suasana malam itu lebih dingin sehingga nyerinya itu akan terasa lebih berat apabila pada malam hari. Dan yang paling berat biasanya itu tungkai atau kakinya itu terasa akan lebih lemah. Jadi seperti kayak kebas-kebas, ada kayak mati rasa. Nah, itu tergantung pada bagian saraf mana yang mengalami gangguan. Nah, ciri khas untuk nyeri pinggang yang disebabkan oleh karena gangguan saluran kemih atau ginjal khususnya, itu biasanya nyerinya itu nyeri kolik. Kalau kami menyebutnya nyeri kolik. Nyeri kolik itu maksudnya adalah nyeri yang sangat hebat. Nyerinya itu nyeri banget. Sampai pasien tuh sampai mual, muntah, keringat dingin. Sampai pasien tuh memang biasanya harus sampai masuk ke UGD untuk meminta pertolongan untuk mengurangi nyerinya. Nah, itu yang biasanya disebutkan oleh kolik renal atau nyeri pinggang yang disebabkan oleh ginjal. Renal itu adalah ginjal yang kemudian itu akan menjadi ciri khas nyeri yang disebabkan oleh karena ginjal. Nah, biasanya nyerinya itu juga misalnya hilang timbul. Misalnya saja, nyerinya nyeri banget, terus begitu dia udah istirahat sebentar berkurang, terus kemudian beberapa saat nyeri lagi. Itu khasnya juga nyeri pinggang yang disebabkan oleh karena gangguan pada ginjal. Apalagi kalau misalnya pasien atau muslim-muslimah itu pernah ada mengalami keluhan kencingnya itu pernah keluar batu. Misalnya beberapa tahun yang lalu, dok, saya pernah keluar kencing batu atau kencing berpasir. Nah, itu tuh biasanya kalau ada nyeri pinggang bagi yang berulang, biasanya pasti kita akan menyangka sekali bahwa nyeri pinggangnya itu disebabkan oleh karena gangguan di ginjal. Seperti itu. Nah, bisa saja juga nyeri pinggang itu disertai gejala-gejala infeksi yang lain. Misalnya urinnya keruh, urinnya itu berbau banget, misalnya gitu, atau juga disertai dengan demam. Itu biasanya kalau sudah ada demam, biasanya mesti sudah ada infeksi yang secara sistemik atau di tubuhnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah nanti apa yang harus misalnya muslim-muslim melakukan apabila mendapatkan nyeri pinggang itu? Apakah nyeri pinggang karena saraf kah? Atau tulang kah? Atau misalnya bagian ginjal tadi? Setelah kita secara umum tahu nih, oh ini kayaknya nyerinya nih nyeri ke arah saraf deh, kayaknya nih nyeri ke arah tulang deh, maka nanti teman-teman sekalian bisa berobat ke spesialis saraf atau ke bedah tulang atau ortopedi. Sebaliknya, apabila nyerinya tadi dari gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, nyerinya itu disebabkan oleh karena ginjal, maka nanti itu sebaiknya berobat ke dokter spesialis urologi atau ke spesialis ginjal seperti itu. Baik. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh muslim-muslimah apabila mengalami nyeri pinggang? Gitu ya. Yang pertama adalah kalau misalnya itu nyerinya itu disebabkan oleh karena nyeri otot, maka biasa stretching itu peregangan. Biasanya nanti kita melakukan banyak tuh di video-video YouTube, TikTok tuh ada tuh bagaimana melakukan stretching atau peregangan otot seperti itu. Yang kedua adalah kalau nyerinya karena otot, kurangi aktivitas, artinya istirahat. Karena biasanya nyeri otot itu timbul karena spasme atau kekakuan otot. Sehingga biasanya kalau misalnya muslim itu beristirahat, maka nanti biasanya nyerinya akan timbul. Yang kedua, selanjutnya yang ketiga adalah kita memberikan kayak korset untuk tulang belakang yang namanya kita sebut sebagai lumbar support. Itu biasanya itu dijual di toko-toko alat kesehatan. Kalau emang sering mengalami misalnya ibu-ibu nih sering nyuci, nyetrika, kan bungkuk tuh biasanya. Nah, itu biasanya sering sekali nyeri di area tulang belakang. Makanya nanti biasanya kalau itu sering berulang, maka disarankan biasanya oleh bedah tulang atau dokter spesialis saraf untuk membeli lumbar support atau korset tulang belakang.
Nah, untuk sebagai anti nyerinya, penanganan awal itu bisa kita minum saja, ibu bapak sekalian, misalnya paracetamol, ya, Sanmol, gitu, ibuprofen, misalnya itu ya obat-obat yang bisa untuk pereda nyeri. Nah, bila sebaiknya kalau nyeri saraf, sebaiknya tuh disuruh istirahat, tiduran, juga sama kita memberikan kayak lumbar support, kemudian juga sama kita bisa mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri seperti paracetamol dan ibuprofen. Nah, bagaimana bila nyerinya itu disebabkan oleh karena ada gangguan di ginjal? Nah, nyeri di ginjal itu berbeda kalau misalnya Bapak Ibu melihat bahwa kalau tadi nyeri otot dan saraf itu biasanya itu dengan istirahat saja biasanya membaik. Bila nyerinya itu disebabkan oleh karena ada gangguan di ginjal, baik batu terutama, itu biasanya dia tidak akan berkurang apabila ibu-ibu bapak-bapak sekalian beristirahat. Biasanya memang harus langsung minum obat anti nyeri, kemudian langsung harus segera ke IGD. Karena biasanya kalau sudah batunya tersangkut di saluran seperti di gambar ini, itu biasanya itu nyerinya itu nyeri hebat yang seperti saya sampaikan tadi. Baik. Nah, ini sepintas saya mengenal kenapa saya perlu memaparkan slide ini sehingga Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian nanti yang melihat ini tidak harus khawatir bahwa kalau udah menderita batu ginjal takut ke dokter. Kenapa? Nanti disuruh operasi kan gitu. Jangan ke dokter urologi nanti disuruh operasi gitu. Tidak semua pasien-pasien dengan ada gangguan batu ginjal pasti harus berakhir dengan operasi. Itu akan sangat tergantung pada ukuran batunya, letak batunya, gitu ya. Kemudian efek samping yang telah ditimbulkan akibat batu itu. Sehingga kalau misalnya batunya kecil, misalnya di bawah setengah senti, biasanya kita bisa obati saja tanpa harus dengan operasi. Nah, kalaupun harus dilakukan tindakan kami di bidang urologi juga banyak. Jadi nggak mesti harus dibedah. Dibedah itu atau operasi terbuka itu menjadi pilihan terakhir biasanya buat kami apabila batunya sudah sangat besar dan sudah sangat infeksi. Gitu ya. Biasanya pada umumnya mayoritas itu bisa ditangani dengan cara-cara yang non-invasif. Non-invasif itu maksudnya adalah teknik-teknik yang tidak mesti harus ada alat masuk ke dalam tubuh. Seperti yang digambar di atas ini ada ESWL atau extracorporeal shockwave lithotripsy. Jadi pasien cukup tiduran aja di sini, ditempel alatnya, kemudian dikasih gelombang. Nanti batunya akan pecah, hancur, dan diharapkan keluar lewat urin. Nah, ada juga yang minimal invasif. Minimal invasif itu maksudnya adalah tindakan-tindakan kita memasukkan alat ke dalam tubuh untuk menghancurkan batunya, gitu ya. Jadi ada beberapa teknik di sini. Nanti teknik untuk tembak batu itu sangat bergantung pada letak batunya dan ukuran batunya. Seperti itu. Jadi sekali lagi jangan khawatir kalau untuk bila ada mengeluhkan nyeri pinggang yang karena ada gangguan di ginjal, tidak mesti harus selalu berakhir dengan operasi. Banyak pilihan mulai dari konservatif sampai dengan pilihan-pilihan yang minimal invasif. Nah, kemudian selanjutnya pencegahan. Bagaimana nanti supaya jangan terbentuk lagi batu atau misalnya Bapak Ibu sekalian supaya jangan ada batu ginjal. Yang pertama, kalau banyak dengar atau membaca pesan-pesan minum air putih, itu benar. Ya, banyak minum air putih, paling enggak 8 sampai 10 gelas sehari. Ya, paling enggak 1,5 liter. Satu botol air mineral yang besar. Biasanya begitu. Nah, kemudian kurangi makanan-makanan yang banyak mengandung garam karena memang banyak penelitian menunjukkan bahwa dengan garam kita menjadi dehidrasi sehingga mudah sekali akan terbentuk batu. Kemudian selanjutnya adalah membatasi makanan-makanan dengan protein hewani tinggi, misalnya kayak daging merah itu daging sapi, daging kambing, kemudian ikan-ikan, telur, gitu ya. Itu tuh juga sebaiknya dikurangi. Dan kemudian batasi juga makanan-makanan yang kalsium dengan oksalat tinggi, misalnya bayam, emping. Kalau kami emping melinjo ya, mungkin kalau di Aceh banyak banget, tapi kalau di Jawa mungkin juga banyak, dan kacang-kacangan itu juga harus dibatasi. Nah, jadi di akhirnya sebagai kesimpulan, maka penting sekali buat Bapak Ibu sekalian mengenal nyeri pinggang secara umum, biar tahu harus kemana nih. Apakah mau ke urologi kah, mau ke bedah saraf, mau ke dokter spesialis saraf atau bedah tulang. Ya, kemudian yang kedua adalah nanti untuk pertolongan awal bisa kita berikan obat-obat anti nyeri. Lebih terbagusnya itu obat-obat anti nyeri ada di radang yang kita contohnya tadi ibuprofen. Tadi ibuprofen juga banyak dijual bebas di pasaran. Ya, untuk mengobati nyeri pinggang yang disebabkan oleh saluran perut. Kemudian yang terakhir, kalau misalnya nanti Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui jenis nyerinya,
maka akan mudah nih mau kemana nih, sehingga lebih tepat sasaran, sehingga nanti pengobatannya bisa lebih maksimal. Demikian, terima kasih Pak Ustadz atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan nanti kita akan lebih banyak berdiskusi. Nanti mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustadz Wiji. Silakan. Terima kasih Pak Dokter. Alhamdulillah, demikian tadi materi oleh Dr. Jufriyati Ismi. Kita akan ke acara selanjutnya, yaitu acara tanya jawab. Nanti ada 5 penanya yang akan dipilih oleh Pak Dokter sebagai penanya terbaik. Jadi silakan dipersiapkan pertanyaannya, boleh di kolom chat atau raise hand ya. Silakan bagi yang mau bertanya. Jadi tadi kesimpulannya tadi, mengenal jenis nyeri secara umum sangat penting ya. Tadi kemudian ada nyeri itu disebabkan oleh saraf atau itu disebabkan oleh nyeri pada ginjalnya, saluran kemihnya. Ya, ada yang resen ini Pak Dokter. Dari Bu Retno Bekasi ya. Silahkan Bu Retno dari Bekasi untuk bertanya. Silakan Bu Izin Retno. izin Pak Dokter tutup kamera karena lagi ada aktivitas lain juga. Ini Pak Dokter apa namanya? Masya Allah materinya sangat bagus dan banyak ilmu yang didapat dari materi ini. Namun saya ingin bertanya ini Pak Dokter, seandainya ini tadi di ini kan ya gejala-gejalanya, seandainya umpamanya kita sudah apa ya, udah pada tahap umpamanya ada gejala-gejala ke arah ginjal dengan apa namanya kantong kemihnya warnanya keruh, kemudian sering sakit-sakit pinggang. Kalau dideteksi itu seperti apa namanya ginjalnya sudah agak naik, itu istilahnya kan seharusnya lurus, ini udah agak membengkok ke atas. Kira-kira kalau sudah dalam kondisi seperti ini, penanganan lebih awalnya bagusnya seperti apa ya dokter? Tadi dokter bilang apa namanya sayur, makan sayur, kemudian emping dan sebagainya gitu kan. Tapi ada nggak solusi yang lain yang lebih ini agar saya nggak jatuh ke nanti sampai cuci darah dan sebagainya gitu. Terus kemudian saya ini Pak Dokter apa namanya coba toto apa namanya toto badan. Ketika saya totok badan, kemudian dinyatakan bahwasanya di bagian ginjal saya ini ada bermasalah. Apakah hasil dari toto itu bisa kita percaya sehingga akurat atau tidak secara ilmu kedokteran? Terima kasih dokter. Silakan Pak Dokter untuk menjawab. Baik, terima kasih Ustadz Wiji. Terima kasih Bu Retno di Bekasi atas pertanyaannya. Ini pertanyaan Bu Retno ini pertanyaan yang barangkali sering dialami ya Pak Ustadz ya oleh para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Yang pertama adalah tentang gangguan yang pertama tadi, bahwa bila ibu menderita nyeri-nyeri pinggang, yang kemudian apalagi memang mungkin barangkali pernah dipoto ronsen, mungkin tulang belakang kata tadi saya dengar bengkok atau apa gitu ya, barangkali memang sebaiknya itu biar bisa dievaluasi oleh spesialis bedah tulang ibu, karena memang untuk dilihat apakah pembengkokan tulang itu atau skoliosis itu kan dia ada derajatnya kalau di kami secara medis, apakah dia ringan, sedang atau berat. Sehingga seperti itu, sehingga nanti bisa ditentukan oh ini jangan khawatir juga, jadi nanti kalau disuruh ke dokter kayak saya bilang tadi nanti disuruh operasi lagi gitu kan. Tidak mesti, karena memang biasanya kalau ringan bahkan ada yang disuruh berenang saja. Jadi ya ini supaya regangan ototnya menjadi lebih baik seperti itu. Yang kedua adalah tentang makanan-makanan tadi. Harus diingat bahwa tadi makanan-makanan yang tadi saya sebut seperti emping, protein hewani, daging sapi itu adalah makanan-makanan yang sebaiknya dibatasi, dikurangi supaya tidak terjadi penumpukan protein atau penumpukan oksalat di dalam darah dan urin, sehingga akan mudah sekali terbentuk batu. Kemudian pertanyaan Bu Retno saya perluas Pak Ustadz. Saya mau kasih pesan begini.
apabila ibu-ibu bapak-bapak mengalami ada penyakit metabolik yang lama, misalnya adalah hipertensi dan DM, darah tinggi dan kencing manis, sebaiknya itu memeriksakan secara berkala fungsi ginjalnya melalui laboratorium darah. Karena komplikasi dari dua penyakit metabolik ini bisa mengganggu fungsi ginjal. Jadi melalui darah namanya Pak Ustadz Wiji, jadi ada urium dan kreatinin. Artinya kalau kita ke laboratorium, kita bilang saja periksa darah untuk mengetahui fungsi ginjal, mesti akan dicek urium dan kreatinin. Biaya periksa itu tidak terlalu yang mahal, gitu ya. Kalau kami di Banda Aceh itu di bawah 100.000 untuk periksa itu, di bawah 60.000 bahkan kalau kami di Banda Aceh untuk periksa fungsi ginjal tadi. Jadi kalau ada pasien hipertensi dan DM, punya salah satunya, sebaiknya memeriksakan secara berkala fungsi ginjal tadi per 3 bulan supaya nanti mengetahui sejak awal bila mengalami gangguan-gangguan itu. Tetapi secara umum untuk menjaga supaya ginjal sehat seperti saya sudah sampaikan tadi, banyak konsumsi air putih, paling enggak 8 sampai 10 gelas sehari atau 1,5 liter lah sehari, kemudian membatasi makanan-makanan yang dengan protein dan oksalat tinggi tadi. Demikian Pak Ustadz Fiji. Nggih. Pencegahan itu lebih baik daripada penyembuhan, nggih. Benar sekali Ya, Pak Ibu. Ustadz. Ya, ya. Benar sekali. Untuk selanjutnya dari Ibu Ewis dari Cirebon. Silakan Ibu Uwis dari Cirebon untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum. Izin bertanya. Iya, silakan. Ini apa? Saya kan lagi sekarang tuh lagi pemulihan pasca stroke. Apa karena mungkin kalau minum sih kayaknya kalau antara 9 sampai 10 gelas sih setiap harinya cukup. Cuman sekarang udah ada hampir seminggu pinggang saya tuh terasa kayak sakit gitu loh, Dok. Saya juga belum konsultasi sama dokter. Kenapa ya, Dok? Itu aja mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Ustadz Izi atas kesempatan. Jadi terima kasih Bu Is atas pertanyaannya. Yang pertama, memang pada pasien-pasien pasca stroke itu sering sekali itu kurang mobilisasinya Bu Is. Sehingga itu nanti sering sekali itu akan mengeluhkan nyeri pinggang. Biasanya nyeri pinggang itu lebih ke arah otot dan sarafnya sebenarnya Bu Is, karena memang apalagi seperti saya sampaikan nyerinya itu lebih ke arah belakang, punggung bagian belakang. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, itu biasanya kita akan lebih ke arah otot dan saraf. Tetapi bila misalnya nyerinya lebih ke samping, ya pinggang bagian samping, itu harus curiga bahwa itu jangan-jangan ginjal ibu sudah mulai terganggu. Cara yang paling aman adalah dengan melakukan USG atau ultrasound di tempat dokter terdekat, sehingga untuk mengecek apakah ginjalnya itu aman atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi biasanya umumnya pasien-pasien pasca stroke itu lebih ke arah nyeri pinggang karena otot dan saraf itu biasanya. Jadi ciri khasnya itu nyerinya akan lebih ke arah belakang, boys, di punggung bagian belakang, seperti yang tadi di gambar saya itu. Demikian. Biasanya itu nanti akan baik, boys, bila ibu Ois itu memberikan hanya obat-obat oles salep otot yang seperti yang beredar di pasaran. Itu ada kan banyak salep-salep otot yang sifatnya lebih menghangatkan gitu ya. Itu banyak salep-salep otot yang dijual-jual di pasaran. Demikian Bu Ais. Nggih. Kalau gerakan yang bisa tadi kan mungkin karena kurang gerak. Saya setiap pagi itu kurang lebih 1 jam berjalan di air bolak-balik gitu. Ngelenggang aja gitu kayak jalan di darat tapi di dalam air. Boleh dilakukan kayak itu? Boleh Bu Is, boleh. Itu kan sebenarnya gerakan-gerakan yang kayak kita sekarang lagi ngetren tuh jalan di air atau apa, itu kan membuat otot-otot tubuh kita itu menjadi relaksasi sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau kalau itu tidak berkurang dengan cara itu, saya sarankan malah tadi peregangan itu Bu, latihan stretching atau peregangan otot itu banyak tuh di video-video YouTube atau YouTube. Kalau ibu klik peregangan otot tulang belakang itu tuh akan banyak sekali bagaimana dengan usia yang udah lanjut kemudian melakukan gerakan-gerakan peregangan otot sendiri di rumah itu bisa dilakukan. Demikian Bu Is. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Is dari Cirebon. Dari Resen sudah tidak ada. Kita ke kolom chat ya. Oh, ada lagi yang Resen. Itu dulu aja Ustaz ke kolom Di chat. Ya. Kolom chat ya. Ya, Kolom Ustaz. chat dulu.
dari Bu Fitratul Islamiyah. Bismillah, Assalamualaikum. Afwan izin bertanya, apakah memang benar kalau sakit ginjal itu tidak boleh banyak minum? Itu tidak boleh Benar, ya, boleh tidak boleh, banyak minum. benar, tidak boleh. Benar. Oke, silakan Pak Baik, Dokter. jadi terima kasih Ustaz Windy. Jadi benar ini pertanyaannya. Jadi kalau yang maksudnya adalah yang dikatakan sakit ginjal itu adalah yang gagal ginjal yang tidak Oh, boleh minum lebih banyak. Itu. Bagaimana kita tahu? Biasanya tadi sudah mengecek fungsi darah, fungsi ginjalnya, urium dan kreatininnya. Itu biasanya fungsi ginjalnya terganggu. Itu baru apa namanya? Itu kita mau dibatasi minumnya. Benar itu. Tapi dengan catatan bahwa bukan sakit ginjal, sakit pinggang biasa, kemudian nggak boleh banyak minum, itu kurang tepat juga Pak Ustadz. Tapi adalah oh, sakit ginjal yang memang sudah divonis gagal ginjal. Biasanya hmm, dokter akan mengetahui itu dengan memeriksakan darah dari fungsi ginjalnya, urium dan kreatinin yang saya bilang tadi. Seperti itu. Itu baru oh, memang minumnya harus dibatasi. Artinya yang asupan yang masuk itu tidak boleh terlalu banyak sehingga nanti takutnya kelebihan cairan dalam tubuh. Mungkin oh gitu Pak gitu. Ustadz. Benar. Oh, iya. Terima kasih. Kita ke selanjutnya dari kolom chat dari Lela, Bu Nur Lela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, dokter, izin bertanya, kalau kita sakit dengan sering meminum obat yang dianjurkan dokter, tapi apakah baik dan tidak ada efek sampingnya? Jazakallahu khairan, Pak Dokter. Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang pesannya adalah kalau nyeri pinggangnya sering berulang harus segera ke dokter, Ibu. Untuk apa? Untuk mengetahui penyebab. Karena tadi obat-obatan itu hanya pertolongan pertama saja sebenarnya untuk mengurangi nyerinya saja. Tapi kalau nyerinya cuma satu kali terus minum obat paracetamol hilang, itu biasanya relatif berarti aman. Tapi kalau misalnya itu sering berulang, maka sebaiknya saran saya ada diperiksakan ke dokter terdekat. Tadi sesuai tadi ya, kalau memang ke arah nyerinya karena ya, saluran kemih ke urologi atau ke dokter saraf atau ke dokter tulang. Seperti itu. Tapi yang paling aman memang yang kalau diminum agak jangka panjang itu adalah golongan paracetamol. Paracetamol itu relatif aman untuk fungsi ginjal, tapi juga hati-hati kalau terlalu banyak, kalau ada pasien-pasien yang mengalami gangguan liver atau hati. Tapi kalau kayak tadi ya, tadi kan saya sudah sampaikan, anti nyeri untuk saluran kemih paling bagus tuh golongan anti nyeri ya, ada anti radangnya, ibuprofen contohnya salah satunya. Sehingga kalau ibuprofen itu diminum jangka panjang bisa ke lambung. Hati-hati Bapak Ibu, jadi juga bisa berpengaruh ke ginjalnya sendiri. Jadi saran saya adalah jika nyeri pinggangnya sering berulang, sebaiknya harus ke dokter. Tadi yang spesialis tempat yang saya sudah sebutkan tadi berdasarkan karakteristik nyerinya. Kemudian nanti kalau untuk potongan pertama cukup. Jadi kalau intinya Pak Ustadz kalau diminum sama 1-2 kali insya Allah dia masih aman. Demikian Pak Ustadz. Oh, iya. Kalau nyeri terus, periksa ke dokter ya. Jangan minum Betul, terus obat. jangan Nanti minum terus khawatirnya obatnya. Nggak tahu penyebabnya, cuma lain. ngilangin nyerinya doang gitu Pak Ustadz ya. Akhirnya Iya, ini tambah parah. tambah-tambahan Sin sakit sakit ginjal, sakit sampai lambung sakit. nanti, sakit lambung Oh, nanti. iya. Karena kebanyakan minum obat nggih, Pak Dokter. Betul, betul. Nggih. Selanjutnya kita ke Pak Hari Jati dari Bandar Lampung. Izin Pak Dokter, saya pernah mengalami sakit pinggang memanjang dari sisi kiri ke samping kanan. Sakitnya kadang-kadang aja, terutama karena kecapean. Setelah periksa ke dokter, dibilangnya ada indikasi syaraf kejepit. Apa benar demikian? Mohon sarannya. Silakan Pak Dokter. Baik. Tadi yang seperti saya sampaikan, kalau nyeri pinggangnya lebih ke arah punggung belakang, apalagi terutama dari kiri dan kanan. Yang kedua, yang ketiga adalah dia nyerinya terutama pada saat beraktivitas atau duduk lama, berdiri, kemudian kecapean. Kecapean tuh karena membuat daya tahan tubuh turun. Itu biasanya lebih ke arah otot dan saraf. Itu khasnya. Mungkin dia bukan disebabkan oleh saluran kemih. Ya, pesan yang selanjutnya adalah biasanya kalau ada saraf yang kejepit, itu biasanya tuh ada penjalaran nyeri dia di situ. Misalnya tadi, dia dari punggung belakang, Bapak, yang kemudian dia menjalar ke bagian bokong, ke bagian belakang pantat, dan kemudian ke belakang kaki. Nah, itu biasanya ciri khasnya kalau saraf yang kejepit. Ada nyeri yang beralih dia, biasanya kalau karena saraf. Jadi ya, biasanya kalau hanya di belakang saja, itu biasanya bukan saraf kejepit, Pak. Biasanya begitu. Lebih ke arah gangguan di otot tulang belakangnya saja. Mungkin itu demikian Pak. Nah, Pak Ustadz atas penjelasan saya. Nggih. Ya, terima kasih.
Selanjutnya adalah Pak Yuli Zaki. Bismillah, ahlan ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya Pak Dokter, tadi dalam materi Pak Dokter menjelaskan kalau nyeri pinggang yang disebabkan oleh batu ginjal berhubungan dengan saluran kemih. Pertanyaan saya, apakah sama pengobatan saluran kemih laki-laki dan saluran kemih wanita? Karena meskipun keluhannya sama pada nyeri pinggang, tapi kalau wanita jika bermasalah ketika buang air seni. Keluhannya adalah frekuensi buang air seni sering dan terasa nyeri ketika buang air. Apakah berhubungan dengan infeksi saluran kemih juga Pak Dokter? Jika benar, mohon solusinya. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Yuli Zaki ya atas pertanyaannya. Jadi yang pertama ada yang mau saya jelaskan bahwa saluran kemih yang berbeda antara laki dan perempuan hanya bagian uretra. Uretra itu adalah bagian saluran kemih bagian bawah, lebih ke arah kemaluan. Itu tuh saluran kemih yang di bagian bawah. Itu berbeda antara laki dan perempuan. Tetapi kalau saluran kemih yang dimaksud adalah ginjal sampai ke kantong kemih, yaitu uretra, itu sama dia. Jadi yang berbeda hanya saluran kemih bagian bawah, yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Itu satu. Yang kedua, karena tadi kita ngomong tentang nyeri pinggang, nah nyeri pinggang itu pasti disebabkan gangguan saluran kemih bagian atas. Bagian atas itu adalah ginjal dan saluran ureter. Ada pipa yang menghubungkan antara ginjal dan saluran kemihnya, kantong kemih. Itu sama. Jadi nggak ada bedanya. Jadi gejalanya juga sama, baik itu laki maupun perempuan. Yang membuat nanti beda adalah kalau ada kencing, ada saluran kemih bagian bawah, karena perempuan itu di bagian bawah saluran kemihnya lebih pendek, uretranya lebih pendek, sehingga mudah sekali mengalami infeksi di kantong kemih. Sehingga nanti itu akan sering anyang-anyangan, kencing nggak lancar. Nah itu ada kayak tadi wanita yang sering bermasalah ketika buang air kecil, gitu ya, frekuensi kencing jadi sering. Itu memang sering dialami oleh perempuan, oleh karena memang saluran kencing bagian bawah, uretra namanya, perempuan itu lebih pendek, sehingga perempuan itu lebih mudah sekali mengalami infeksi di kandung kemihnya. Jadi bukan di ginjalnya, di kandung kemihnya. Walaupun infeksi kandung kemih ini kalau nggak diobati dengan maksimal, nanti dia akan juga bisa berefek kepada ginjalnya. Nah, gitu. Demikian Pak Ustaz penjelasan. Terima kasih, kita ke Bu Umu Hisham. Bismillah, izin bertanya Dok. Jika pernah ada batu di saluran ureter laki-laki pada tahun 2014, kemudian sekarang ketika kencing seperti ada yang menghambat. Sudah di USG katanya bekas batu ginjal terjadi pembengkakan. Apa yang harus dilakukan jika minum lebih dari 1,5 liter sehari ada riwayat pembengkakan jantung? Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Berhubungan dengan jantung nih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi memang kalau ada riwayat pernah ada batu di ureter dan saluran tadi yang saya sampaikan, itu sering sekali kemungkinannya dia ada mengalami batu itu kembali. Apalagi dengan keluhan sekarang itu ada kencing yang terhambat atau tidak lancar. Nah, itu apalagi kalau dikatakan oleh dokter sudah di USG mestinya bahwa ada ginjalnya yang bengkak. Nah, ada ginjalnya yang bengkak. Harus benar-benar dipastikan bahwa pembengkakan ginjalnya itu bukan terjadi akibat batu yang sedang terjadi. Jadi dipastikan dengan gimana? Dengan cara USG atau CT scan. Jadi CT scan itu adalah yang paling gold standar atau yang paling baku emas untuk memeriksakan apakah ada batu di saluran atau tidak. Jadi potongan pertamanya sudah benar, minum yang banyak. Yang kedua adalah yang paling penting, kita harus mengkonsumsi obat-obat untuk perlebar saluran. Nanti biasa ahli urologi itu akan memberikan obat-obat untuk memperlebar saluran yang fungsinya dua, untuk mengurangi bengkak ginjalnya. Yang kedua adalah supaya batu itu kalaupun kecil tadi seperti saya sampaikan di bawah setengah senti, itu dia akan mudah untuk keluar. Obat pelebar saluran itu seperti kayak tamsulosin namanya, itu akan berfungsi untuk memperlebar saluran ureter sehingga dia akan mudah keluar dan kencingnya menjadi lancar. Nah ini hati-hati. Di satu sisi seperti penanya tadi sampaikan, sisi ada riwayat pembengkakan jantung. Pada pasien-pasien yang dengan jantung yang membengkak, biasanya asupan cairan air putih dikurangi. Nah itu juga harus hati-hati. Oleh karenanya harus benar-benar, apalagi ada penyakit-penyakit komorbid namanya, penyakit-penyakit yang sedang dialami oleh ibu ini,
Nah, itu harus, kalau sudah ada gangguan bengkak jantung harus segera berobat ke dokter, sehingga nanti tahu kan nggak mungkin kita terus harus minum banyak, karena tadi perhatinya kalau ada batu suruh minum yang banyak untuk mendorong batunya. Satu sisi jantungnya membengkak, nah gitu kan. Jadi memang harus benar, kalau dalam kondisi-kondisi seperti ini sebaiknya disarankan harus ke dokter segera, supaya jangan sampai nanti batunya kita mau obati dengan batunya, jantungnya makin bengkak akhirnya tambah sesak nafas, begitu kira-kira. Nah, demikian Pak Ustaz. Terima kasih Pak Dokter. Oke, kita ke Bu Reni Sutoresmi. Assalamualaikum Pak Dokter. Ke yang lesen Ke kasihan guys tadi. resen dulu ya. Iya. Oke. Kita ke resen dulu ya Pak Ustadz. Bu Marsini, silahkan Bu Marsini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja, ya saya pernah sakit perut bagian bawah sebelah kanan. Terus saya dirujuk ke urologi. Di urologi kata dokter, ya saya di USG fungsi ginjal menurun karena kaki saya bengkak. Kaki bengkak, tapi sakitnya dari pangkal paha ke bawah sampai telapak itu sakit dokter. Nah, udah bolak-balik ke dokter. Sekarang sebenarnya sih sudah sembuh, tapi sering masih nongol perut bagian bawah itu sakit. Dan saya udah USG ke kandungan juga tidak apa-apa, bagus gitu. Saya cek gitu, tapi yang sering nyeri di bawah itu apakah itu saluran kemihnya atau apa ginjalnya, karena fungsi ginjalnya juga menurun katanya waktu itu. Itu apa masih berpengaruh apa karena pola makan saya ya dok ya, Bu berpengaruh di Marsini situ. kencingnya lancar ya Bu Dan Marsini? Kencingnya lancar ya? sekarang sudah, Mm-mm. dulu susah. Terus waktu dikasih obat dari urologi itu kencingnya itu jadi berbusa, bau coklat gitu. Keluar itu sekarang sudah bagus gitu. Udah bagus. Terus nah itu dok, apa saya harus menjaga tetap yang minum 10 berapa itu tadi dok? 10 8 sampai 10 10 gelas. gelas ya, 8 sampai 10 10 gelas. gelas. iya. Apa terus begitu, apa karena mungkin apa belum sembuh betul gitu yang dulu itu gitu dok. Baik, terima kasih Ibu Marsini. Pak Ustadz izin menjawab Pak Ustadz ini. Iya, silakan Pak. Baik, terima Silakan kasih. Pak Dokter. Yang Oke. paling penting yang harus dipahami oleh Ibu dan Bapak sekalian, bahwa untuk mengetahui fungsi ginjal hanya bisa diketahui oleh dua cara. Yang pertama adalah melalui laboratorium darah, yang tadi yang diperiksakan diambil darahnya, yaitu diperiksa fungsi ginjal, urium dan kreatinin namanya. Dan kemudian pemeriksaan yang kedua adalah namanya itu pemeriksaan kedokteran nuklir, renogram. Nah, itulah dua pemeriksaan yang memang menjadi alat kita untuk mengetahui atau memberitahukan ke pasien tentang fungsi ginjal. Jadi kalau dari USG saja itu kita tidak bisa memprediksi bahwa ini ginjalnya rusak nih Bu, fungsinya menurun nih. Biasanya saya juga pribadi tidak bisa menyatakan itu. Tapi biasanya para teman-teman saya yang ahli urologi itu menyatakan bahwa ini kayaknya takutnya fungsi ginjal yang menurun itu dari ginjal yang bengkak tadi. Kalau bengkaknya sudah grade tingkat 3 dan 4 yang udah agak berat, kemudian nanti dua-duanya kiri dan kanan bengkak, maka kemungkinan besar fungsi ginjal juga menurun. Seperti itu. Tapi saran saya yang pertama harus dicek apakah fungsi ginjal tadi Bu Marsini, apakah urium dan kreatininnya itu memang betul terganggu atau tidak. Itu satu. Yang kedua, apabila memang fungsi ginjalnya, urium dan kreatininnya memang terganggu, memang benar asupan cairannya harus benar-benar dibatasi. Sebenarnya berapa banyak? Sebenarnya itu intinya berapa yang keluar, segitu yang masuk. Jadi misalnya ada baiknya, biasanya kalau di rumah sakit itu kan biasanya dipasang selang kencing tuh Pak Ustadz. Kemudian diukur berapa volume urinnya. Oh, cuma 800 cc sehari. Berarti minumnya sehari cuma boleh 800. Gitu. Nah, misalnya itu sebenarnya yang paling bagus. Jadi kalau untuk orang awam ya ditampung di dalam botol air mineral dalam 24 jam bisa ketahuan, oh kencingnya itu volumenya sekian banyak. Berarti seharinya ya minimal harus segitu.
seperti itu. Kalau memang fungsi ginjalnya itu memang benar-benar terganggu. Nah, kemudian tentang nyerinya, itu nyeri di perut bagian bawah itu biasanya juga disebabkan oleh infeksi kandung kemih. Itu biasanya ibu tadi udah menyatakan bahwa sebelumnya ada nyeri atau gangguan untuk berkemih. Itu biasanya itu disebabkan nyeri perut bawahnya itu disebabkan karena nyeri di kantong kemihnya. Kenapa kok sekarang kencing udah lancar tapi nyerinya masih ada? Biasanya nyerinya itu agak lama menetap ya. Jadi kayak infeksi yang sudah kronis sehingga nanti akan butuh USG dan butuh ada beberapa obat-obat yang untuk mengurangi nyeri di perut bagian bawah itu. Apalagi tadi Bu Marsidi sudah perkuat bahwa dari USG di kandungan organ kandungannya nggak ada masalah. Dia memang murni ini saya rasa ini dari infeksi di kantong kemihnya saja. Mungkin itu. Demikian Pak Ustaz. Terima kasih Pak Dokter. Dari resen kita ke kolom chat. Meneruskannya tadi dari Bu Reni Sutoresmi. Assalamualaikum Pak Dokter. Izin saya termasuk banyak konsumsi air putih. Karena kalau kurang air putih, pipi saya kering. Bibir mungkin. Dan Ustaz. gimana? Bibir mungkin maksudnya. Ustaz. Bibir ya. Bibirnya jadi kering ya. Iya, bibir saya kering. Dan juga saya tidak minum soda. Jika saya kurang kegiatan, saya juga sering buang air kecil. Namun, kalau kebanyakan kegiatan atau bergerak, buang air kecilnya normal, tidak sering. Apakah itu normal, Dok? Terima kasih, Pak Dokter. Silakan, Pak Dokter. Baik, terima kasih ya Pak Ustaz. Terima kasih Bu Reni atas pertanyaannya. Jadi sudah benar bahwa memang Ibu harus banyak minum air putih, sudah benar gitu ya. Bahwa memang bibir itu menjadi kering. Maka itu juga terima kasih Ibu Reni udah sharing. Bibir kering merupakan juga salah satu indikasi pasien itu mengalami dehidrasi atau kurang cairan. Gitu ya. Selain nanti ada beberapa tanda-tanda kekurangan cairan yang lain, turgor atau kulitnya menjadi kering itu juga menjadi tanda kekurangan cairan. Jadi yang konsumsi air putih itu lebih banyak. Yang kedua, kalau misalnya kita itu kurang kegiatan, itu tuh sering buang air kecil, itu biasanya itu memang ada infeksi di dalam kantong kemihnya, ini biasanya begitu. Jadi kalau memang kita biasanya kalau banyak aktivitas kan biasanya kita juga banyak minum tuh biasanya Pak Ustadz, sehingga sebenarnya pasien akan merasa kalau banyak aktivitas kencing saya jadi bagus nih, nggak apa-apa, tapi sebenarnya bukan banyak aktivitasnya, tapi karena banyak aktivitas kita biasanya banyak minum karena haus kan biasanya begitu. Jadi emang sarannya pun kita tidak banyak kegiatan di rumah santai habis misalnya nyetrika, nyuci atau apalah pekerjaan rumah tangga, maka setelah itu minum air putih biasakan. Nah, sehingga nanti kantong kemihnya lebih sering terbilas sehingga nanti kencingan jadi normal. Tapi apa yang Ibu alami ini sebenarnya kalau menurut saya masih dalam batas normal, Bu Reni, jadi nggak ada masalah. Demikian Pak Ustaz. Terima kasih, Pak Dokter. Selanjutnya kita ke Bu Novida Naswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya sudah 4 bulan menjalani terapi punggung dan pinggang dan kontrol ke dokter. Sekarang 2 minggu sekali dikasih obat untuk minum tiap hari. Sampai berapa lama menjalani terapi? Untuk sementara saya stop dulu. Dan sekarang yang masih saya rasakan adalah sakit daerah punggung dan pinggang tengah. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima Sama kasih Dokter. Pak Oke. Ustaz. Ya, terima kasih Ibu dan Tidak. Jadi ini kayak mungkin kurang jelas juga ini apakah terapi nyeri punggungnya ini oleh dokter spesialis saraf atau rehab medik, ini belum jelas juga nih. Afan Ustadz, Iya, saya dari Iya, dokter saraf langsung. Oke, Afan baik. langsung Ya. dirujuk ke dokter rehab itu 4 Oh bulan baik, ya, berarti karena itu rehab mengalami dengan rehab medik itu Bu Novida ya? dari awalnya dari dokter saraf ke rehab rehab. Jadi terapi terus Ustadz. Diagnosanya apa ya katanya Bu Novida ya? Saya awalnya kecelakaan memar pinggang dan ada di kepala ya. Tapi yang di terapi ini yang bagian punggung. Tapi untuk ini saya pikir untuk berapa lama saya harus terapi karena sekarang saya stop dulu. Apakah betul tindakan saya gitu? Baik, terima kasih Bu Novida. Jadi biasanya kalau saya simpulkan berarti itu hanya trauma di daerah otot itu Bu Novida. Berarti ya mungkin ada betul otot sehingga butuh direhab medik. Biasanya rehab medik itu sifatnya situasional. Bila memang sudah membaik, otot-ototnya sudah relaksasi, biasanya sudah cukup biasanya. Ibu bisa tuh kalau memang saya bertanya atau disarankan untuk
hanya peregangan saja Bu di rumah, misalnya tindakan stretching, peregangan di rumah seperti itu ya, sehingga nanti bisa lebih baik. Kemudian yang kedua, mungkin pemakaian korset tulang belakang itu memang bisa disarankan apabila Ya, ibu bila banyak jalan, bisa ke masjid atau banyak duduk gitu ya, sebaiknya ya banyak disarankan duduk saya dok. mm, Ya mm, banyak duduk disarankan dan pakai korset tulang belakang itu Bu. Yang kayak ya korset tapi kan korset khusus untuk tulang belakang. Biasanya ada tuh dijual-jual di tempat-tempat alat kesehatan, biasanya ada tuh Bu Novidan. ya Demikian. Jadi kalau baik menurut saya sudah cukup untuk terapinya, menurut saya cukup untuk berarti Pak di rumah saja untuk peregangan gitu ya. Kalau sesekali ya nyeri yang mengganggu baiklah aktivitas bisa minum paracetamol. Oke gitu Bu baik Novidan. ya biasa keren Kak Seran Oke. Ustadz dokter. Oke. Terima kasih Bu Novida dan Pak Dokter. Untuk selanjutnya dari Bu Nur Baiti. Assalamualaikum, izin bertanya dokter. Kalau hasil lab menunjukkan kreatinnya lebih dari normal, apakah memang kesimpulannya harus cuci darah dok? Dan apakah ciri orang yang bermasalah dengan ginjalnya itu selain sakit pinggang, kakinya bengkak, mual, dan urinnya berbusa? Kembali ke ciri-ciri di atas, bila memang iya, pasien tidak mengalami itu, hanya hasil labnya saja yang menunjukkan kreatinnya berlebih. Sekali lagi, apakah kesimpulannya harus cuci darah atau setelah jarak sebulan harus periksa lab ulang lagi sebelum benar-benar disimpulkan harus cuci darah? Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Yang pertama adalah kalau kreatininnya saja yang naik, uriumnya tidak naik, itu biasanya gangguannya itu karena ibu mengkonsumsi makanan protein yang terlalu tinggi. Biasanya kalaupun naik itu kadarnya itu tidak lebih dari 2 atau 3 nanogram per cc, artinya dia tidak terlalu tinggi. Tidak normal, tapi dia meningkat sedikit dari normal. Dan itu hanya kreatininnya saja yang naik. Jadi uriumnya tetap normal. Tetapi bila mana tadi ini uriumnya juga naik dan kreatininnya juga naik, itu biasanya perbandingannya lebih dari 1:10. Misal kreatininnya 5 atau 6, uriumnya udah 200. Nah itu biasanya perlu memang cuci darah. Seperti itu. Apalagi dengan dibuktikan bahwa setelah di USG ginjalnya memang sudah tidak ada ini ya tidak ada pembengkakan, tidak ada sumbatan di ginjalnya, nggak ada batu. Karena penyakit-penyakit metabolik yang tadi saya sebutkan, hipertensi dan DM, itu biasanya memang solusi dari dokter biasanya memang harus cuci darah. Nah, apakah cuci darah itu akan seumur hidup atau tidak? Sangat bergantung kepada respon dari ginjalnya itu. Biasanya dokter ahli spesialis ginjal itu akan mengevaluasi kembali. Biasanya apakah dengan satu kali cuci darah itu ginjalnya akan recovery atau tidak. Jadi karena hati-hati Pak Ustadz, itu pasien dengan diare yang terus-menerus kekurangan cairan, itu juga bisa menjadi gagal ginjal akut. Dan memang beberapa itu harus membutuhkan cuci darah 1 atau 2 kali. Tapi bila mana cairannya sudah tercukupi, biasanya fungsi ginjalnya akan baik. Jadi tidak perlu harus cuci darah seumur hidup. Makanya ini memang perlu pemeriksaan yang komprehensif untuk menentukan apakah perlu dilanjutkan lagi cuci darah atau tidak. Itu sangat bergantung pada nanti dokter akan mengevaluasi Bu Nur tentang kondisi ginjalnya, kemudian apakah ginjalnya pinggang yang sakit itu apakah emang karena ada batu atau tidak. Kemudian apakah kalau udah pasien gagal ginjal itu biasanya memang karena kelebihan cairan, kalau dia nggak cuci darah memang kaki-kaki mulai bengkak, muka mulai bengkak. Biasanya memang begitu, mual, muntah itu tanda-tanda memang fungsi ginjal sudah mulai terganggu. Ya, seperti itu. Jadi memang kalau memang kreatininnya biasanya belum di atas 5 dan uriumnya juga masih normal, itu biasanya karena konsumsi protein yang terlalu tinggi. Mungkin itu. Demikian Pak Ustaz. Terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya kita ke chat sudah selesai resen ya. Ini silahkan Bu Umu Genta ya, Baik. Ketua Inspirasi Muslim. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Salam. Waktu dulu saya juga pernah konsultasi dengan Pak Dokter di sini tentang penyakit saya dulu kencingnya nggak lancar karena sakit gitu ya, sakit tuh kencing tapi sedikit-sedikit. Itu udah sembuh alhamdulillah. Nah, tapi masih suka sakit pinggang gitu Ustaz ya. Apalagi kalau kegiatan terus nyupir mobil gitu. Tiba-tiba
padahal lagi nyupir itu, nggak pakai kegiatan apa-apa, cuman nyupir mobil. Tiba-tiba sakit gitu. Ya Allah, aduh sakit banget gitu ya. Mau berhenti, tapi kan lagi rame gitu. Mobil belakang depan kan banyak gitu ya. Itu tuh ada suka begitu. Terus lebih seringnya lagi kalau malam itu suka kakinya kram, dokter. Kram banget gitu. Tiba-tiba kakinya kayak 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 urutnya kayak gimana gitu langsung terbangun. Itu sering sekali setiap mau jam 4 atau jam 3 gitu. Kayak mungkin Allah bangunin saya untuk sholat gitu ya, mungkin juga ya. Tapi itu sering gitu, Masya Allah. Itu ada sangkut pautnya dengan sakit saya yang dulu atau hanya memang saya kurang istirahat atau bagaimana, dokter? Hai, jazakallah khairan kasihan Pak Dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Ustadz Wiji, terima kasih Ibu ini tentang pertanyaannya. Yang pertama, kalau melihat gejala nyeri pinggangnya, itu biasanya nyeri pinggang disebabkan oleh otot ini. Di mana kok saya jadi bisa mengarah ke sana? Karena nyeri pinggangnya itu lebih disebabkan karena perubahan posisi tadi dari Ibu duduk, nyetir, itu bisa nyeri pinggang. Itu biasanya itu karena faktor ototnya tadi. Apalagi diikuti dari ada gejala keluhan lainnya, kakinya udah mulai kram-kram otot, sering kebas-kebas, itu biasanya itu lebih karena otot dan sarafnya. Karena kalau ginjal itu lebih utama dia hanya nyeri di pinggang saja, dia tidak akan menjalar ke kaki ataupun ke bokong. Gitu. Jadi dia memang khas sekali kalau untuk nyeri yang disebabkan oleh karena ginjal. Jadi betul-betul memang nyerinya itu terlokalisir di pinggang. Kalaupun dia menjalar itu menjalar ke perut bagian depan dia. Jadi bukan ke arah bokong atau ke arah kaki seperti itu. Nah, ya. Jadi itu khasnya. Jadi kalau bisa saya jawab bahwa nyeri pinggang yang Ibu alami sekarang ini itu tidak ada hubungannya dengan nyeri kantong kemih yang pernah Ibu derita. Karena alhamdulillah sekarang kencingnya juga sudah normal. Jadi saran saya untuk sementara bisa tuh diberikan salep-salep otot yang banyak dijual di pasaran tuh Bu, di apotek atau di pot-pot obat. Di Yang Jepang nggak otot. ada tuh Pak Dokter. Oh, Saya cuma tahu Febrian Pak Dokter, sekarang namanya juga. Saya pikir ada di sana juga ada tuh. Waktu di sana tuh ada tuh salep-salep otot di sana. Ya, jadi salep otot yang isinya itu cuman mentol atau diclofenac namanya Ibu, ada tuh walaupun mereknya mungkin beda atau bahkan bukan ada merek, tulisannya Jepang semua gitu kali ya Bu ya. tapi yang jelas kalau Ibu beli salep otot yang isinya ada diclofenac namanya Bu, itu mesti ada di sana. Itu diclofenac seperti itu. Mungkin bisa ibu mencari di sana di farmasi store di sana itu ada salep otot tapi untuk yang isinya tuh diclofenac itu mesti ada di sana gitu, karena itu biasanya pasti ada cuma mereknya aja yang beda. Demikian Ibu. Baik Pak Dokter, jazakallah khairan. Terima kasih. Pertanyaan tadi menutup itu ya sesi tanya jawab ini, nggak ada lagi, di konten sudah selesai, sudah nggak ada yang raise hand. Alhamdulillah. Terus selanjutnya penutup dari Umi Nurbaiti, kayaknya ada pertanyaan dari Umi Nurbaiti. Pertanyaan terakhir dari Umi Nurbaiti. Di kolom chat nih. Iya, baik. Habis Umi Novida, terus di bawahnya ada. Nurbaiti tadi sudah saya bacakan ya. Baik. Yang Cudisara tadi. Terakhir tadi. Kalau sudah berarti sudah selesai. Iya, Pak Dokter. Sudah kita jawab ya Pak Ustadz. Iya, sudah. Iya, Pak Dokter, untuk kesimpulannya silahkan untuk closing. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi paling penting sekali bahwa bagaimana Bapak Ibu sekalian mengenali tentang nyeri pinggang itu sendiri. Kalau sebagai kesimpulan saya yang kedua, kalau nyeri pinggangnya tidak berkurang dengan Ibu minum paracetamol, gitu ya, maka segera berobat ke dokter terdekat, baik itu dokter spesialis saraf, bedah tulang ataupun ke urologi untuk memastikan bahwa nyeri pinggangnya itu bukan disebabkan oleh karena ginjal. Yang ketiga adalah anggaplah kemungkinan terburuknya apa disebabkan oleh ginjal. Karena yang sering sekali kalau kita menyepelekan nyeri pinggang, itu nanti kita suka underestimate sehingga tiba-tiba pasien datang dengan keluhan udah gagal ginjal. Sehingga kalau nyeri pinggangnya sering berulang, sebaiknya lakukan USG di ginjal ibu. Kalau ginjalnya aman berarti itu karena otot dan saraf. Mungkin itu. Demikian dari saya Pak Ustadz Rezi. Terima kasih. Ini Pak Dokter ada itu apa memilih 5 pertanyaan, 3 atau 5 penanya terbaik. Pak Dokter silakan.
Wah, ini sulit Tadi buat ada saya. 12 ya. Dari Bu Retno Bekasi, dari Bu Is Cirebon, dari Bu Fitratul Islami, terus Bu Nur Laila, dari Pak Hari Jati Bandar Lampung, kemudian Pak Yuli Zaki, kemudian Umu Hisam, dari Bu Retno Sutoresmi, dari Bu Marsini, kemudian Bu Novida Naswari, Bu Nur Baiti, dan Bu Mugentah. Wah, ini susah saya Pak Gimana? Ustadz nih kalau suruh milih. Oh gitu. Nanti biar panitia yang ngotot ya. Atau biar panitia ya, karena begini, pertanyaannya semua baik-baik, bagus-bagus, karena memang rata-rata Oh pertanyaan ini gitu. adalah pertanyaan yang memang sering Bapak Ibu alami sehari-hari ini kalau saya lihat, gitu ya. Gitu ya. Saya pikir nanti silakan dari panitia ya Pak Ustadz ya, yang bisa memilih nanti Pak Ustadz ya. Nggih, Silakan. nggih. Terima kasih Pak Dokter atas materinya dan tadi sudah banyak sekali penanyanya sampai 12. Insya Allah kita mendapat ilmu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita dan tadi pencegahan itu lebih baik dari pengobatan gitu Pak Ustaz. Pak Betul, Dokter. betul Pak Ustadz. Betul. Jadi kita mencegah agar tidak terjadi penyakit dengan tadi ada minum 8 gelas sampai 10 gelas per hari dan menjaga makanan, jangan banyak-banyak garam dan lain sebagainya. Dan itu merupakan pencegahan agar kita tidak terkena penyakit yang nyeri pinggang atau ginjal tadi. Itu. Terima kasih Pak Dokter Jubrati Ismi. Sama-sama Pak Ustadz. Dan Terima kasih Pak kita Ustadz Wiji. nanti bisa bertemu lagi dengan kesempatan materi yang lain. Baik, insya Allah Pak Ustadz. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, Pak Dokter. Terima kasih Baik, sama-sama banyak. Pak Ustadz Wiji. Izin Oke, pamit ya. sama-sama, Pak Terima kasih Dokter. semuanya. Terima kasih.